Pemirsa, berulangnya praktik korupsi di tubuh Mahkamah Agung menguatkan fakta bahwa mafia peradilan ini sudah kronis. Penangkapan Zaro Frikar semestinya menjadi momentum untuk melakukan reformasi sistem peradilan tanah air. Tak main-main, uang tunai hampir 1 triliun rupiah dan emas seberat 51 kg ditemukan dan diakui sebagai hasil suap kepengurusan perkara. Lalu bagaimanakah nasib peradilan kita jika para hakim pun terlibat permainan kotor dan tidak jujur? Apakah mungkin mafia peradilan diberantas? Bersama saya Vera Bahaswan, inilah Kontroversi. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia di depan Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat Rabu sore. Puluhan mahasiswa dan petugas kepolisian terlibat saling dorong saat mahasiswa berusaha merangsek masuk gerbang Mapolres yang dihalangi oleh barikade kepolisian. Menunggu 3 bulan. Ini sudah kelihatan kalau Presiden bilang ke Ketua MA akan didengar. Dan kita yakin ini akan dipercepat. Katanya. Menurut Susno, pergantian pucuk pimpinan di lembaga hukum seperti Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakat sangat berpengaruh. Kita penuh harap bahwa pidato tidak hanya sekedar pemanis, tapi betul-betul dilaksanakan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan LSM Pals Kesra, Forum Orientasi Studi Kebijakan. Kali ini kami akan menyampaikan materi yaitu nasib 6 terpidana yang tidak berdosa dalam kasus Eki Pina tahun 2016. Sebelumnya kami mengucapkan welcome, selamat jumpa kembali dengan para pemirsa, pemerhati dan penonton yang baik hati, suasana yang gembira, berkat melimpah, dan doa kami buat para audien, para pemirsa sehat walafiat, panjang umur. Oke, dalam tema ini kami akan ulas dan yang berjudul nasib 6 terpidana yang tidak bersalah masih dalam penjara. Sebelumnya ada 8, tapi 2 sudah keluar. Satu adalah Egi Setiawan dalam sidang pra-peradilan lolos dengan Hakim Eman Suleman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian yang kedua Zakat Tatal sudah keluar juga karena usia yang masih anak-anak kecil sehingga lepas. Tinggal 6 terpidana ini saat ini di penjara, di lapas, dan saya betul-betul merasa iba, kasihan. Mengapa? Karena mereka menjalani sudah 8 tahun. Peristiwa ini sudah 8 tahun, kejadian di tahun 2016 sampai sekarang belum selesai. Dan ini sudah sampai babak terakhir mengajukan PK, peninjauan kembali, dan ini juga menanti keputusan Mahkamah Agung yang sudah lama, mungkin 4 bulan lebih. Ini terkatung-katung, dan kami memberikan komentar bagaimana sikap Mahkamah Agung, kalau bisa secepatnya, bagaimana sikap Komnas HAM
Komisi Hak Asasi Nasional harus segera ikut andil dalam ini karena itu suatu lembaga yang resmi dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah Bareskrim, Badan Reserse Kriminal, dan juga tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut, artinya belum ada keputusan, masih terkatung-katung. Inilah peradilan yang ada di negeri kita Indonesia. Kita melihat kasus Pina yang terjadi 6 terpidana yang merasa susah sakit di penjara sudah 8 tahun, tindak lanjutnya tidak selesai. Ini kami mohon untuk segera pihak APH, aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan lembaga yang lain, Komnas HAM dan Mahkamah Agung secepatnya memutus, karena di penjara itu 1 hari aja sudah tele-tele ya, kalau sampai lewat 8 tahun mengalami penderitaan. Kita harus punya hati nurani sebagai pejabat negara, sebagai penegak hukum, harus segera mengayomi, mengamankan dan menyelesaikan masalah itu, sehingga hati nurani kita itu harus hidup, harus terketuk-ketuk melihat mereka yang di penjara tidak berdosa. Dan kami mohon juga semua yang terlibat APH itu sudah digaji negara dari uang rakyat, harusnya ikut prihatin, ikut segera mengambil putusan, to make decision. Jadi harus to have responsibility, mendapatkan tanggung jawab moral untuk menyelesaikan itu. Dan akhir-akhir ini kami melihat kejadian di Mahkamah Agung, ada oknum yang namanya maklar kasus. Berulangnya praktik korupsi di tubuh Mahkamah Agung menguatkan fakta bahwa mafia peradilan ini sudah kronis. Penangkapan Zarofrikar semestinya menjadi momentum untuk melakukan reformasi sistem peradilan tanah air. Tak main-main, uang tunai hampir 1 triliun rupiah dan emas seberat 51 kg ditemukan dan diakui sebagai hasil suap kepengurusan perkara. Lalu bagaimanakah nasib peradilan kita jika para hakim pun terlibat permainan kotor dan tidak jujur? Apakah mungkin mafia peradilan diberantas? Bersama saya Vera Bahasuan, inilah Kontroversi. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Yang namanya Zarok Richard yang sudah melaksanakan itu praktek maklar kasus 1 triliun ditambah 51 kg emas batangan. Ini loh. Ini namanya lembaga Mahkamah Agung, susupan oknum yang maklar kasus. Nah, inilah mafia hukum yang terjadi di Indonesia. Kita wajar, kita tahu bahwa mafia peradilan itu bisa terjadi karena 3 faktor, yaitu faktor uang, duit, faktor penguasa, dan 3 faktor justice spiral. Ini jangan terjadi untuk di negeri ini, karena di Indonesia ini para pendiri bangsa menginginkan bangsa Indonesia itu bangsa yang kuat dan berdasarkan Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang 45. Ini harus kita inisiasi dan kita harus tegakkan, tidak sekedar hanya statement, tapi harus dilaksanakan, diaplikasikan. Ini nasib 6 terpidana yang tidak bersalah, bagaimana tindaknya? Seperti contoh Komnas HAM. Komnas HAM itu sudah mengambil langkah
seperti yang namanya Bapak Uli Parulin Sihombing dalam tim Komnas HAM sudah menemukan 3 fakta, artinya kasus Eki Pina itu yang 6 terpidana itu 1 ada kejanggalan, 1 yaitu dalam peristiwa itu dalam pengurusan tanpa pendamping, tanpa pengacara. Itu sudah salah. Kedua, Komnas HAM sudah menemukan terpidana itu mengalami penyiksaan. Dan yang ketiga adalah terpidana dalam penangkapan juga ilegal tanpa surat penangkapan. Ini sudah pihak Komnas HAM sudah tahu kok tidak ditindaklanjuti ya. Artinya Komnas HAM itu lembaga negara yang resmi, yang tahu itu pelanggaran HAM harusnya diusut. Paling tidak yang namanya Bapak Rudiana, CS, ya seperti AF, Pasren dan sebagainya itu harusnya diusut, ditangkap, diadili dan dilaporkan ke Bareskrim. Ini sampai sekarang sudah 8 tahun hanya statement, jadi tidak ada nyatanya. Ini kalau diusut secepatnya akan lebih baik dan membahagiakan rakyat yang tertindas. Kelompok 6 terpidana yang the have not, kelompok yang tak punya, harus kita angkat, harus kita lindungi, kita hargai. Jangan dibiarkan saja kasus ini sudah 8 tahun tidak selesai. Dan kemudian Bareskrim, Badan Reserse Kriminal oleh polisian sudah dilaporkan oleh tim kuasa hukum 6 terpidana, yaitu yang dipimpin Bapak Oto Hasibuan, Profesor Doktor. Itu juga kelompok Peradi itu ya, kelompok pengacara Peradi yang sudah melaporkan ke Bareskrim bulan Juli, mungkin Juli sampai sekarang sudah 4 bulan lewat, tindak lanjutnya belum ada. Harusnya paling tidak ada suatu statement yang namanya SP2H, 2HP ya. SP2HP itu yaitu artinya surat pemberitahuan tentang hasil penyidikan itu harusnya diberitahukan pada pengacara yang Peradi, misalkan dihandle oleh Pak siapa itu, Jutek Bongso. Ini paling tidak harus ada statementnya. Juga dalam tim pembentukan Kapolri, tim khusus untuk mengatasi kasus itu, tim khusus Kapolri sampai sekarang yang belum ada dari namanya bidang untuk pemberitahuan atau namanya apa itu, laporan dari pihak tim khusus Kapolri, dari harusnya bisa memberitahukan sementara hasilnya bagaimana. Humasnya, ya, Humas Polri itu harusnya memberitahu. Sehingga rakyat ini terkatung-katung menunggu, wait and see, never ending. Ini bagaimana? Ini negara hukum, negara yang harus ditegakkan kasus hukum. Saya kira ini juga dengan presiden yang baru, Bapak Presiden Prabowo, ini konsisten dengan penegakan hukum. Maka kami mengharap peristiwa atau kasus 6 terpidana Eki Pina yang telah dipenjara sudah 8 tahun dibebaskan, harapan kami. Semoga apa yang kami impikan terjadi. Demikian statement kami akhiri. Mohon maaf bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.